di Islam itu Indah. Waktu kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang diberikan oleh jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung dijawab guru kita Ustadz Ahmad Khani pertanyaan sebelum nikah tadi. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tadi adalah apakah mungkin jin itu bisa menyukai manusia? Perlu kita ketahui bahwasanya manusia diciptakan memiliki rasa cinta. Begitu juga dengan jin. Jin juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama halnya dengan manusia, mereka memiliki rasa cinta. Sekalipun manusia dengan jin diciptakan dari asal yang berbeda, manusia diciptakan dari tanah, lalu kemudian jin diciptakan daripada unsur api, tetapi mereka juga bisa menyukai manusia. Bahkan sebaliknya, ada manusia yang mungkin bisa menyukai jin. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana ciri-ciri orang yang disukai jin? Nah, ini banyak sekali Mas Fadli. Di antaranya orang yang disukai jin itu yang pertama dia suka dengan hal-hal yang kotor dan tidak suka bebersih. Karena jin itu dia senang di tempat-tempat yang kotor dan sesuatu yang tidak berbau sedap, ya. Lalu kemudian yang kedua, makanya mandi. Alhamdulillah, mandi. Lalu kemudian yang kedua, biasanya ciri-cirinya itu dia tidak ada ketertarikan kepada lawan jenis. Nggak ada ketertarikan kepada lawan jenis. Ya, apakah laki-laki itu nggak punya ketertarikan kepada wanita atau wanita nggak punya ketertarikan kepada laki-laki. Dan biasanya terkadang ada yang sudah dinikahi oleh jin. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian yang ketiga, biasanya kalau orang sudah berumah tangga itu akan terjadi perselisihan, pertengkaran, ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Maka ini bisa jadi salah satu di antara mereka itu ada yang disukai jin. Lalu bagaimana caranya agar kita terhindar daripada jin? Sebenarnya banyak. Ciri-ciri orang yang disukai jin banyak. Biasanya haid yang tidak teratur dalam diri perempuan, ya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari jin? Yang pertama adalah kita harus menyatakan perang dengan mereka, bahwa kita memusuhi mereka. Karena ada orang di zaman sekarang yang bangga disukai nama jin. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian yang kedua, dia perbanyak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca Al-Qur'an, dengan perbanyak zikrullah, bisa baca ratibul hadar, ratibul atas, baca zikir pagi dan petang, perbanyak perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berwudu, baca Al-Qur'an, dan ketika mau tidur juga baca doa, karena di saat tidur tidak ada perlindungan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga hindari maksiat, karena orang yang tidak menghindari maksiat, dia akan mudah diganggu oleh jin untuk melakukan perbuatan yang lebih dahsyat lagi. Dan yang terakhir, hadir di majelis ilmu, karena setan itu takut kepada orang berilmu. Wallahu taala alam. Nah, makanya cari bukan cuma hanya sekufu. Sekufu itu satu level ya. Kalau juga sejenis, maksudnya sejenis makhluk gitu. Iya, manusia, jin sama jin. Jangan nama jin. Sejenis manusia maksudnya. Bukan sejenis manusia memang manusia, jin sama jin. Dia mau sama perempuan. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Masih ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Ustadz, samarkan nama saya. Ini dari Instagram hamba Allah. Saudara saya tuh. Iya, dari Samarkan? Samarkan. Samar maksudnya. Saya sudah sebulan makan banyak tapi berat badan nggak bertambah, malahan turun terus. Astagfirullah. Saya udah berobat tapi tidak ada penyakit. Ada yang bilang ke saya kalau sepertinya jin juga makan dari apa yang saya makan. Emang bener ya kayak gitu Ustadz? Terus gimana solusinya sekarang? Apakah jika keterusan seperti ini berat saya bisa turun terus? Nah, ini Ustazah Lulung nih. Waduh, mau izin dijawab ya. Tapi nggak pakai diet kurus ya? Mau? Jangan. Tanya resepnya aja. Jadi kalau kita ngomongin masalah kok badan nih kurus, ternyata nggak ada penyakit. Makan udah banyak. Ya, makan sama kita tuh jin. Ya, alhamdulillah ya kalau kita ngomongin masalah ini dia keren nih, dia nanya sama kita. Kalau ngomongin masalah makan sama minum emang dia ikutan sama kita. Apalagi kalau kita kagak baca yang namanya nama-nama Allah. Yang pertama, jangankan makan, minum aja dia bisa ngikut. La yasrobanna ahadukum qa'ima. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Nih suka kebiasaan nih, ya kan? Kalau berdiri udah gitu pakai tangan kiri, udah tuh itu minumannya setan. Jadi kita minum, tapi kita nggak minum, dia yang minum. Makan pakai tangan kiri. Bahkan ada satu riwayat ketika Rasulullah melihat seorang budak wanita mau ngambil makanan, Nabi sepak tangannya. Ya, kenapa? Jangan. Kemudian Nabi lihat lagi seorang laki-laki mau ngambil itu makan, dia bilang jangan. Maka kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau singkirkan tangan budak wanita itu? Karena ketika dia mengambil makanan, aku melihatnya bahwa itu udah dipegang sama syaitonir rajim. Kenapa? Pakai tangan kiri, nggak pakai baca doa. Jadi kita di sini ini benar-benar ya, doa itu bukan remeh. Jangan ngomong, ala itu mah anak TK juga bisa. Dekat anak TK, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azaban. Itu subhanallah, sangat-sangat membekas untuk daging dan seluruh tubuh kita. Ingat, di telinga kita juga ada setan kalau kita yang namanya bangun sholat subuhnya kesiangan. Maka dinyatakan kan,
Kenapa tuh dia kagak bangun sholat? Itu kupingnya dikencingin sama syaiton. Nah, jadi di kuping kita ada, di mana-mana kita ada, makanya kita baca doa. Tuh 2, 3 baca doa. Masa gitu sih, nggak gitu juga. Anak TK. Makanya kalau sampai udah makan terus lupa baca doa, bacanya Bismillahi Wah, Masya Allah. Nah, buat jamaah Islam Tinda, Masya Allah luar biasa pertemuan kita hari ini. Yuk sama-sama kita dengarkan muhasabah, dilanjutkan doa, disampaikan guru kita Habib Muhammad Syah. Tafadhol, Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah aku ciptakan jin beserta manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri kita diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Allah sebaik-baik bentuk dan sebaik-baik makhluk adalah manusia. Buat apa kita berteman dengan jin? Buat apa kita memanfaatkan jin? Kita manfaatkan diri kita. Syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Itu merupakan suatu keimanan. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau mengatakan, dengan sebab rasa syukur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka dikategorikan nisful iman. Orang tersebut telah memenuhi separuh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sisanya bertawakallah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua apabila kita serahkan kepada Allah, kita akan terhindar daripada gangguan jin, gangguan setan, baik setan dan jin yang terlihat ataupun setan dan jin yang tidak terlihat. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-ismata minasyaitan wa awliyaih wa junudihi minal jinni wal ins birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jagalah diri kami, jagalah istri kami, jagalah anak-anak kami, jagalah kaum muslimin dan muslimat daripada ammarat bisu, daripada gangguan-gangguan yang buruk, daripada gangguan-gangguan jin yang menjauhkan diri kami, ya Allah, dari semua yang menjauhkan iman kami kepadamu, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dan matikan kami dengan ditemani oleh malaikat, sehingga kami bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman, dalam keadaan yang engkau ridha, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Dan juga tidak lupa kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Provinsi DKI Jakarta yang ke-496. Masya Allah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Labbaik wabarakatuh. Allahumma labbaik, labbaik la